Halo semuanya, kembali lagi di channel Bunny Story. Ya, untuk video cerpen romantis kali ini ya cerpen romantis terbaru, judul yang baru tentunya. Dan untuk durasinya sedikit, nggak terlalu panjang, cuma 17 menit kurang lebih. Dan untuk kalian yang belum nonton video sebelumnya, aku ingetin kembali untuk langsung bisa cek aja langsung di deskripsi untuk video sebelumnya, aku taruh di sana. Dan bagi kalian yang belum komen atau belum subscribe, bisa di subscribe terlebih dahulu. Oke, mari langsung kita mulai aja ke ceritanya. Dan aku mau ingetin juga, kalau misalnya keganggu sama suara ini, kalian bisa pelanin aja volumenya ya. Karena berhubung tadi pagi hujan deras, ya masih gerimis-gerimis, dan ini udah lumayan gak hujan lah. Ini aku di sini lagi ya milih-milih bibit kopi lagi, milih bibit kopi yang mau aku tanam. Cuman ini untuk ukurannya memang ini lebih kecil, dan juga untuk jenisnya sendiri berbeda sama yang gede-gede sebelumnya. Video sebelumnya itu kan aku udah bikin juga ya kan. Cuman kalau di video sebelumnya itu kan lebih gede itu kan, lebih tinggi juga. Kalau ini enggak. Ini ukurannya sekitar tingginya sekitar 50-60 cm aja, belum ada. Mungkin kisaran 45 sampai 50 cm lah untuk tingginya. Karena memang waktu penyemaiannya itu kan disebar atau ditabur aja, jadi dia agak dempet-dempet gitu, atau namanya agak deket-deketan, jadi nggak terlalu tinggi gitu. Tapi nanti kalau misalnya udah dipindah ke media sama ya lebih gede dia. Karena memang ini masih ukurannya juga masih terlalu kecil juga, jadi nanti kalau misalnya udah ditanam langsung ke lahan itu ya pertumbuhannya jauh lebih cepat kok. Karena ini memang masih di tempat penyemaian, jadi masih kelihatan agak kecil. Kalau di video sebelumnya itu kan aku ngasih lihat biji kopi yang dipanen itu kan, yang sisa panen buah selang. Nah itu juga ya jenisnya sama kayak ini, yang ini pohon ini nih, jenisnya sama, nggak beda. Kenapa kok ini aku letakin di bawah kameranya? Karena memang aku susah loh sambil nyari-nyari ini. Ini lagi aku pilih-pilih mana yang bagus juga. Terus sebagian juga kemarin ada yang dibeli orang 150 batang kalau nggak salah. Jadi ya bukan cuma nanam untuk ditanam sendiri sih, kadang ada yang beli juga. Kalau waktu nyemai kayak gini mah bukan cuma untuk ditanam gitu loh. Jadi ada juga yang misalnya orang beli gitu ya kita kasih lah, namanya orang mau beli. Kadang yang beli juga ya bukan orang jauh, masih bisa dibilang tetangga juga. Jadi ya udahlah.
Dan untuk sisanya sendiri, untuk batangnya ini sisa berapa biji aku juga kurang ngerti ya, cuman masih lebar banget ya. Dari luas semayannya atau luas tempat nyemainya itu kurang lebih sekitar 2 meter kali 1,5 meter lah, 2 meteran lebih lah, bukan ya 3 meteran lah, mungkin ada 3 meter 3 meter kali 3 meter kali 1,5 meter untuk luas bidang semayannya yang buat nyemai ini. Ya memang nggak terlalu lebar sih, cuman untuk isinya juga ya banyak. Maksudnya untuk jumlah keseluruhan itu ya banyak. Ya seperti yang kalian lihat di video ini, kalian kan bisa lihat tuh banyak banget kan. Memang ini ukurannya jauh lebih kecil karena memang usianya juga belum terlalu lama. Usia semayan bibitnya masih muda lah. Beda sama yang di video sebelumnya, itu kan itu yang khususnya langsung disetek. Kalau ini, untuk yang ini kita ngincar masih lancuran. Jadi kalau yang masih kecil-kecil, nanam dari kecil kayak gini, kita mau ambil lancuran. Jadi nanti ya kita masih manfaatin lancuran dulu gitu loh. Jadi nggak langsung disetek pohon kopinya itu. Jadi sampai 3 atau 5 tahun gitu, nanti baru disetek. Ya kurang lebih 3 atau 6 tahun lah. Ya taruhlah 6 tahun lah baru disetek. Gitu. Jadi nggak langsung disetek, enggak. Kita masih manfaatin yang lancuran dulu. Tapi beda cerita sama yang bibit yang sebelumnya yang udah tinggi-tinggi. Kalau untuk yang tinggi-tinggi itu yang kemarin, untuk di pohon-pohon kemarin, pohon kopi yang kemarin itu memang mau sengaja dirawat sampai tinggi gitu, karena memang nanti tujuannya begitu tanam langsung setek gitu loh. Begitu tumbuh langsung kita setek aja langsung. Jadi kita nggak manfaatin waktu masih lancuran gitu, nggak, kita langsung disetek aja kopinya. Ya untuk rumputnya sendiri ini ya di bawah banyak rumputnya juga lah. Namanya di tempat kayak gini, cuman nggak begitu banyak gitu. Cuman paling banyak daun-daun kering aja ini. Tapi emang untuk nyemai bibit kopi itu memang bermacam-macam sih. Kalau untuk aku sendiri memang lebih suka di sistem tabur kayak gini. Jadi untuk media tanahnya itu aku gemburin terlebih dahulu. Setelah digemburin, atau misalnya setelah udah gembur gitu tanahnya pokoknya udah gembur gitulah, udah nggak keras lagi, kita tabur bibitnya atau kita tabur biji kopinya, kita tabur. Habis itu kita tutupin pakai tanah tipis-tipis aja, tapi jangan langsung dikasih pupuk kandang ya, tanah dulu aja. Setelah udah dikasih tanah, udah ditutup tanah, kita cariin pelepah kelapa atau pelepah pohon sawit itu ya, buat bikin tutup atasnya. Jadi kalau misalnya masih baru itu harus ditutup atasnya itu, jangan kena sinar matahari. Jadi harus ditutup dulu gitu. Ya kalau kita punya paranet ya kita pakai paranet, tapi kalau misalnya nggak punya paranet ya udah pakai pelepah sawit atau pelepah kelapa gitu, yang daun kelapa gitu. Nah itu buat tutup atasnya. Yang penting matahari itu
langsung menyinari langsung gitu loh, nggak langsung kena mapar sinar matahari gitu, enggak. Jadi masih ditutupin gitu atasnya. Begitu juga dengan kanan kirinya. Kalau misalnya di lingkungan kita ini banyak ayam, banyak entok, bebek segala macam atau yang lainnya, ya kita kakinya dipagar lah, dikelilinginya itu dipagar. Nah untuk penyiramannya sendiri ya tiap sore aja, nggak usah tiap pagi. Jadi tiap sore aja. Untuk setiap sore aja yang untuk penyiramannya. Nanti kalau misalnya udah bertumbuh atau misalnya udah berkecambah gitu lah, taruhlah udah tumbuh daun 2 gitu kan, udah ada tumbuh daun 2, nah dari biji kopi itu udah keluar daun 2 atau udah tumbuh daun 2, nah kalian bisa tambahin pupuk kandang. Jangan langsung pakai pupuk urea atau segala macam, jangan pakai pupuk kandang aja dulu. Jadi kasih pupuk kandang aja. Nah nanti kalau misalnya udah daun 4 atau 5, nah baru kasih kalian MPK, tapi jangan urea. Kalau urea daunnya nggak bisa, daunnya pasti hitam langsung kalau kena urea. Jadi pakai MPK aja kalau misalnya kalian mau pakai MPK. Nggak juga nggak apa-apa gitu loh, nggak harus MPK juga nggak apa-apa, pakai pupuk kandang aja udah cukup sebenarnya. Nah nanti kalau misalnya kira-kira daunnya itu udah 6, udah apa, nah tutup atasnya itu dibuka. Tapi dibuka juga jangan dibuka semua gitu loh, maksudnya jangan terlalu rapat gitu. Yang penting matahari masih bisa tembus nyinar ke dalam gitu loh. Ya memang lebih bagus itu pakai paranet sih, cuman kalau misalnya nggak punya ya pakai itu pun nggak masalah, pakai pelepah kelapa atau pelepah sawit juga nggak apa-apa. Yang penting waktu awal masih kecambah, waktu baru kita nyemai jangan langsung kena paparan sinar matahari gitu loh. Jadi dibuat itu semulembab mungkin gitu. Jadi kalau ditutup itu kan lembab gitu kan, nggak kering. Barulah nanti kalau udah misalnya daun 5 atau 6 itu nah baru dibuka, cuman jangan dibuka semua, maksudnya dikurangin gitu loh, tutupnya itu dikurangin aja gitu loh. Nanti kalau kira-kira batangnya atau daunnya itu udah bisa kena sinar matahari atau kuat, ya udah buka semua kayak nggak apa-apa gitu. Jadi dia lebih bagus sih. Kalau aku memang kayak gitu, cara nyemai kopinya memang kayak gitu. Jadi ditutupin pakai ya daun kelapa kayak atau daun pelepah sawit ya pakai itu aja udah. Ya soalnya kalau kita mau beli paranet juga nanggung, orang nggak begitu lebar kan, cuma sedikit juga. Ngapain pakai paranet? Toh kalau ada, kalau nggak ada ya makanya itu pakai itu aja, pelepah sawit. Yang penting kalau misalnya dari pertama sampai tumbuh daun 2 itu, yang daun masih bulat 2 gitu kan, kalau kopi kan begitu kecambah, terus habis itu dia keluar daun 2 biji yang masih bulat daunnya, nah itu jangan kena matahari. Terus jangan juga dipupuk, bisa lonyot nanti malah. Jadi nanti mulai pupuk itu di daun keempat. Kalau udah tumbuh daun 4 biji, nah kalian pupuk nggak apa-apa, pupuk kandang namanya. Ya kalau misalnya punya MPK ya pakai MPK juga nggak apa-apa sih. Kalau udah daun 4-5 atau dikasih pupuk daun itu, karena ada pupuk daun. Campur aja gandasil yang warna merah sama apa itu, bisa juga itu dipakai buat pupuk daun. Tapi namanya kopi kayak gini mah ya memang nggak semua orang petani kopi kan, nggak semua orang punya lahan kopi juga, hanya di sebagian wilayah, di beberapa tempat aja. Memang untuk daerah seperti Lampung contohnya, khususnya di Lampung Barat itu memang bagus lah di daerah sana. Aku pernah lihat sih beberapa
beberapa postingan gitu loh untuk daerah sana, itu memang bagus-bagus itu untuk wilayah Lampung Barat sana, di daerah pesisir lah sebutannya gitu, pesisir barat sana memang bagus itu. Terus Bengkulu juga itu juga bagus-bagus itu kebun kopinya. Tapi kalau untuk daerah lain aku kurang tahu ya, untuk di daerah mana-mananya aku kurang tahu, cuman yang aku tahu ya di daerah itu aja sih. Ya mungkin kalau di tempatku memang nggak sebagus di sana sih ya. Mungkin di tempat lain juga ada sih yang nanam kopi, cuman kan untuk bagusnya tanam kopi itu kan cocok-cocokan. Kadang ada yang cocok, kadang ada yang enggak gitu. Nah kalau untuk yang di daerah Lampung Barat itu tak akui memang bagus, karena memang kontur tanahnya juga bagus gitu. Yang kembali lagi sih tetap kembali lagi, kalau dipupuk juga ya mungkin bagus juga. Oke, sekian dulu video cerpen romantis kita kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dengan judul yang baru, tema yang baru lagi. Jangan lupa jaga kesehatan dan terima kasih.